Barang siapa yang mampu menahan amarah dan emosinya, sedangkan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan, tapi dia tahan dirinya, tidak melampiaskan, dia tahan dirinya, maka ya da'ahullahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah akan memanggilnya di depan seluruh makhluk, seluruh manusia, ya, di hari kiamat. Dan setelah itu hatta yuhayyirahu fi ayyil huril insya. Dia diberikan ya pilihan, silahkan kamu pilih. Jadi seperti mungkin ya hurul ain itu, bidadari itu dipajang gitu, lalu kemudian ya dia disuruh, mana yang kamu lihat, semua itu bidadari itu, mana yang kamu sukai, ya itu untuk kamu. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam kajian tentang ahwal al-mu'minin al-muttaqina yaumal qiyamah. Keadaan orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa nanti di hari kiamat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ahwalul kuffar yaumal qiyamah, bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti di hari akhirat. Lalu kemudian berikutnya kita telah menjelaskan ahwalul usati minal mu'minina yaumal qiyamah. Keadaan ya pelaku maksiat dari kaum muslimin nanti di hari kiamat. Dan bagian ketiga ini kita masuk pada ahwalul muttaqin al-mu'minin yaumal qiyamah. Keadaan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman nanti di hari ya, kiamat. Dan mudah-mudahan ya kita termasuk semua ya dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan di hari kiamat, di hari akhirat, tatkala orang-orang kafir dan orang-orang munafikun serta usatu minal mu'minin ya merasa ketakutan dan ya merasa khawatir akan penderitaan yang akan mereka alami dan akan mereka rasakan di hari akhirat. Semoga kita masuk dalam kategori al-mu'minun al-muttaqun yang tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafikin serta usatu minal mu'minin. Oleh karena itu perlu kita ya mengetahui apa-apa yang membuat kita bisa selamat ya nanti dan bergembira menghadapi seluruh peristiwa-peristiwa di hari akhirat. Kemarin kita sudah ya jelaskan di antara orang-orang yang akan dimudahkan masalahnya nanti di hari akhirat adalah alladzina yuyassiruna 'alal mu'sirin. Orang-orang yang suka memudahkan perkara dan urusan orang-orang yang mengalami kesulitan di dunia ini. Kemudian yang berikutnya juga kita sudah jelaskan adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau. Orang-orang yang selalu adil ya di dalam hukum dan menetapkan perkara di antara ya sesama manusia, apakah itu sebagai penguasa, sebagai pejabat, sebagai tokoh masyarakat yang menyelesaikan masalah kaum muslimin lalu kemudian dia berbuat adil,
maka itu masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung dan berbahagia nanti di hari akhirat. Termasuk bahkan seorang bapak yang mampu berlaku adil kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Ya, kalau mereka mampu berbuat adil, maka insya Allah mereka akan mendapatkan keberuntungan nanti di hari akhirat yang kita sebutkan dalam hadis Nabi SAW sebelumnya. Innal muqsitina indallahi ala manabirin min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di dunia ini, nanti di hari akhirat mereka diberikan oleh Allah mimbar-mimbar kehormatan yang mereka akan duduk di atasnya, di mana mimbar-mimbar itu terbuat dari cahaya. Para pemirsa yang sangat bahagia, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di antara amalan yang super yang menyebabkan pelakunya itu mendapatkan keutamaan, mendapatkan kekhususan, dan merasa bahagia ketika orang-orang sengsara. Mereka tersenyum ketika orang-orang menangis. Mereka muka mereka berseri-seri tatkala muka orang lain suram, dan mereka berbahagia ketika orang lain mengalami kesulitan. Siapa itu? Diantaranya adalah asyuhada wal murabitun, yaitu para syuhada dan al-murabitun. Yang dimaksudkan di sini adalah syuhada, mereka yang meninggal dunia dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam bentuk terbunuh dalam peperangan, ataukah dia terbunuh karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan keadilan, lalu kemudian dibunuh seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih, afdalus syuhada'i ummati alladzi qama ala imamin jair fa'amara bil ma'ruf wa naha an munkar faqutila ala dzalika fadzalika syahid. Itu termasuk diantaranya bahkan dianggap sebagai afdalus syuhada. Syuhada yang paling afdal, kata Rasulullah, adalah seorang laki-laki yang tampil di depan para penguasa-penguasa yang diktator dan zalim, lalu kemudian dia menyerukan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Tapi karena dianggap merusak suasana, bahkan mungkin dianggap mengkritisi pejabat dan aparat, maka dia ditangkap lalu dieksekusi dan dibunuh. Orang seperti ini masuk dalam kategori syahid yang insya Allah mudah-mudahan mereka mendapatkan seperti penjelasan dan keterangan dari Nabi SAW kepada para syuhada. Para syuhada itu adalah orang-orang yang tentram, tenang, berbahagia, tertawa di saat orang gelisah, di saat orang bergundah gulana, di saat orang menangis nanti di hari akhirat. Dan itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya dari sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib qal, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW. Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib mengatakan Nabi SAW bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang syahid, orang yang korban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan 6 keutamaan yang tidak didapatkan oleh siapapun selain daripada syuhada. Jadi kalau ada orang yang
orang saleh, orang beriman, orang bertakwa yang meninggal ya karena ya sedekahnya, dia bersedekah banyak dan kemudian meninggal, dia tidak mendapatkan 6 keutamaan yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi ini. Atau ada seorang alim, seorang atau ulama yang dengan ya, keilmuannya dia bisa mencerahkan dan mengajarkan kepada umat dan memindahkan umat dari ya, halatul jahli ila halatul ilm wal faham. Tapi kalau dia meninggal dunia ya seperti itu, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sama yang diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang korban terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya, orang yang syahid yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Dalam riwayat lain dikatakan yughfaru min jami'i dzunubihi fi awwali qatratin min damihi. Bahwasanya tetesan darahnya yang pertama itu menyebabkan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosanya yang dia lakukan selama ini, ketika dia ya dibunuh, ya ditebas atau ditembak, lalu tiba-tiba kemudian muncrat darahnya, tetesan darah pertama yang keluar itu yang menyebabkan seluruh dosanya, seluruh kesalahannya ya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa, sekali lagi yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang syahid fi sabilillah. Maka ya wajar kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kulluhum haninuna anis syahada, semuanya mereka itu rindu untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah. Orang yang syahid fi sabilillah itu nanti akan diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Jadi ya orang belum masuk surga, ya dia sudah diperlihatkan kepadanya ya tempatnya di dalam surga. Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang syahid itu tidak meninggal sebenarnya. Betul dia meninggalkan dunia ini, meninggal dunia dalam makna dia meninggalkan dunia, meninggalkan kerabatnya dan keluarganya. Tapi sebenarnya ya mereka itu tidak mati, mereka tidak meninggal, mereka berada pada alam yang disebut dengan alamus syahadah. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira dan menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati. Sesungguhnya mereka tidak mati, kata Allah, bal ahya'un inda rabbihim, bahkan mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan mereka terus mendapatkan rezeki. Ya. Seperti apa kehidupan mereka, ya, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Karena ya alam syahadah ini adalah alam gaib, ya, alam gaib yang kita tidak tahu hakikatnya, kecuali kita hanya beriman kepada penjelasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, bahwa ya mereka sebenarnya ya tidak dianggap mati, bahkan tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terus mendapatkan rezeki. Nah, mungkin ada yang mengatakan bagaimana caranya, itu kita tidak tahu, wallahu alam, itu urusan Allah, masalah gaib. Dan ya, yang lebih mudah juga kita bisa pahami ya seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga ya beliau tidak meninggal dunia, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dan ya hidup serta terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi ya Nabi Isa itu hanya dipersamakan ya dengan salah seorang dari muridnya, dan itulah yang ditangkap oleh orang Yahudi dan yang dibunuh serta disalib.
Adapun Nabi Isa bal rafa'ahu ilai, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya Nabi Isa ke atas langit. Dan sampai sekarang Nabi Isa masih hidup di atas langit ya, dan terus mendapatkan ya rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai salah satu tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat. Ya, salah satu di antara tanda-tanda ya besar dekatnya hari kiamat, Nabi Isa turun, lalu kemudian tugas ya utamanya adalah membunuh ya Dajjal anatullah alaih. Ya, kemudian juga di antara tugasnya akan ya menghilangkan jizyah. Jadi tidak ada lagi namanya jizyah, tapi dua alternatif saja kepada orang-orang non muslim, imma mereka masuk Islam atau mereka diperangi. Kemudian juga ya nilai dari orang-orang yang ya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dan ya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki ya, di antaranya mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat mereka di dalam surga. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, tidak ada orang yang telah meninggalkan dunia ini ingin untuk mau hidup kembali, dihidupkan kembali ke dunia, lalu kemudian mati lagi, hidupkan lagi, mati lagi, hidupkan lagi, mati lagi, sampai 10 kali dia minta. Kecuali orang-orang yang syahid fisabilillah, karena begitu ya besar janji Allah SWT yang mereka janjikan, dan mereka sudah lihat dan mereka sudah saksikan apa yang mereka akan dapatkan nanti, di mana mereka berada di dalam surga. Sehingga orang-orang yang syahid itu selalu meminta dan berharap kepada Allah seandainya mereka bisa dihidupkan kembali, lalu kemudian dia berjuang lagi di jalan Allah, dan kemudian terbunuh, kembalikan lagi sampai dia berjuang terus sampai dia meninggal lagi, itu sampai 10 kali. Itu disebutkan ya di dalam ya hadis Nabi SAW. Tidak ada yang meminta seperti itu kecuali para syuhada. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi mahallus syahid dari pembahasan kita, bahwa ya wa yujaru min azabil qabri wa yu'manu minal faza'il akbar. Ya. Orang yang syahid di jalan Allah akan ya dijauhkan dari azab kuburan ya, dan dijauhkan dari goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yaitu goncangan hari kiamat. Kita sudah pernah sampaikan bahwa goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Ya, yauma tarawna kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Begitu dahsyatnya goncangan hari kiamat itu, ya kita saksikan, kata Allah SWT, kalian menyaksikan ya orang-orang itu ya, dan wanita-wanita yang hamil muda langsung gugur ya kehamilannya. Begitu dahsyatnya goncangan hari kiamat. Kemudian ya yang lainnya kata Rasulullah SAW, kamu melihat wanita-wanita yang sedang menyusui bayinya itu dibuang dan dilempar bayinya karena saking takutnya dan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Watarana sasukara wa mahum bisukara. Kalian melihat manusia kayak orang mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Itu karena apa? Karena dahsyatnya goncangan hari kiamat itu. Nah, orang yang syahid fisabilillah akan dibebaskan dari goncangan hari kiamat tadi, dan juga akan dibebaskan ya, dari ya azabil qabri, azab kuburan. Ya, kita ya tahu bahwa salah satu di antara peristiwa yang akan kita lewati setelah kita mati dan meninggalkan dunia ini adalah masuk ke alam barzakh. Dan di alam barzakh atau alam kubur itu dua kemungkinan, imma na'imun wa imma azabun.
ya apakah ya orang itu akan mendapatkan kenikmatan kuburan atau dia akan mendapatkan ya penderitaan ya azab. Berikutnya ya kata Rasulullah, keutamaan yang akan diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang syahid fisabilillah adalah wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya ya, diberikan mahkota kebesaran di atas kepalanya, yang mahkota ini penuh dengan ya hiasan-hiasan dalam bentuk ya berlian. Dan satu berlian dari sekian banyak berlian yang menghiasi mahkota ini, kata Rasulullah, al-yaqutatun minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu berlian dari sekian banyak berlian yang menghiasi ya mahkotanya tadi itu, khairun minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih banyak daripada ya, jauh lebih tinggi nilainya daripada dunia dan segala isinya. Ini ya keutamaan yang lain. Berikutnya keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah wa yuzawwaju sintain wa sab'ina ya zaujatan minal huril 'ain. Akan dinikahkan, akan dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya sintain wa sab'ina zaujah minal huril 'ain. 72 ya istri, dan istri bukan istri sembarang, tapi hurul 'ain, al-hurul 'ain ya, wanita bidadari. Ya luar biasa, 72 ya yang akan diberikan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa meladeni ya 72 bidadari ya, satu saja mungkin setengah mati ya. Nah bagaimana ini 72? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan ya kepada orang yang syahid fisabilillah ini ya, sehingga dia bisa ya menghadapi ya 72 ya istrinya dari bidadari tersebut. Dan ini luar biasa menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, orang yang masuk ke dalam surga itu akan diberikan ya 2 istri dari ya bidadari. Jadi orang masuk surga diberikan ya 2 istri dari bidadari. Sementara yang masuk surga karena dia syahid fisabilillah itu diberikan oleh Allah 72 bidadari. Jadi lebihnya saja. Coba bayangkan. Keutamaan luar biasa. Makanya ya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang kita sebutkan bahwa mereka itu haninuna anis syahada, haninuna anil maut fisabilillah. Mereka rindu untuk ya mati di jalan Allah ya. Mereka rindu untuk syahid di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka tahu ya apa kelebihannya, apa keutamaannya, apa keuntungannya ya di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang syahid fisabilillah ya. Nah oleh karena itu ya di antaranya ya akan dinikahkan dengan 72 bidadari dari ya wanita surga ya, al-hurul 'ain. Dan kita tahu ya bagaimana kecantikan hurul 'ain itu. Kalau Nabi SAW mengatakan, "Lau ittala'at imra'atul jannah fid dunya la'adha'at masyarikuha wa magharibuha." Seandainya ada seorang wanita bidadari dari surga yang masuk ke dunia ini, maka ya dunia ini akan bercahaya dari barat sampai timur. Ini luar biasa, kira-kira bagaimana cantiknya ya. Kalau di dunia ini mana ada wanita secantik apapun wanita itu, tidak ada yang bisa jangankan seluruh dunia yang dia cahayai. Masuk saja kamar ya yang ukurannya barangkali 2 kali 3 meter, itu tetap akan seperti itu, tidak akan bercahaya kamar itu dengan masuknya wanita yang cantik di dunia ini ya. Tapi kalau wanita surga karena saking cantiknya, maka kalau dia ada yang masuk di dunia ini, maka dunia ini seluruhnya akan bercahaya. Luar biasa, subhanallah ya. Kalau dia minum ya kelihatan itu air minum turun di kerongkongannya ya, kayak kaca gitu ya. Dan bahkan mukhu saqaihi ya, sumsum ya, kedua betisnya itu bisa kelihatan ya. Dan luar biasa, dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, walahum fiha azwajun mutahharatun,
dan di dalam surga itu ya istri-istri mereka yang suci. Ya, mutahharatun kata para ulama kita, ya suci lahir dan suci batin. Ya, suci lahir dan suci batin. Nah, kalau wanita dunia, ya mana ada yang suci lahir dan suci batin? Ya, tidak ada itu. Ya, kecuali ya bidadari. Makanya ya beruntunglah ya orang-orang yang ya meraih keutamaan ya syahada fi sabilillah, karena mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 72 ya bidadari yang kemudian dia nikmati ya dari jumlah 72 ya tersebut. Kemudian yang berikutnya ya yang terakhir, keutamaan orang yang syahid fi sabilillah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah atau Abu Daud ya, yaitu wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Orang tersebut yang syahid tersebut itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari ya kerabatnya. 70 orang keluarganya dia akan berikan syafaat. Apakah itu ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, mertua laki-lakinya, mertua perempuannya, istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, dan seterusnya. Itu semua ya akan ya diberikan syafaat ya ketika ada di antara anggota keluarganya yang ya, syahid fi sabilillah. Maka mestinya ya peluang dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini bisa ya diraih oleh orang-orang beriman ya untuk mendapatkan ya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam ya hadis ya, Imam Tirmidzi tadi. Kemudian yang masuk dalam kategori juga seperti ini syahid yang akan mendapatkan keutamaan itu adalah ya al-murabituna fi sabilillah, ya orang-orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan ribat? Yang dimaksudkan dengan ribat adalah berjaga-jaga ya di pos perbatasan antara negeri kaum muslimin dan negeri orang-orang kafir. Ya, kenapa perbatasan itu harus dijaga? Karena dikhawatirkan orang-orang kafir tiba-tiba ya langsung menyerang ya kaum muslimin yang barangkali ya mereka tidak siap, lalu kemudian mereka bisa menjadi korban. Nah, oleh karena itu pos itu ya harus dijaga dan diawasi. Nah, itu namanya ribat ya. Nah, ketika ada seorang yang kemudian berjaga di pos untuk menjaga ya jangan sampai orang-orang kafir menyerang kaum muslimin, maka ya ribat seperti ini juga memiliki ya keutamaan ya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam ya, hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan ya, sanad yang sahih dari sahabat Abu Darda, Jadi Nabi SAW ya menyampaikan itu, didengarkan oleh sahabat Abu Darda, lalu kemudian ya disampaikan kepada yang lainnya, dan kemudian ya sampai hadis ini dibukukan dan kemudian sampai kita baca hari ini. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan ribatu yaumin khairun min siyami daharin. Coba, ribatu yaum, melakukan ribat, menjaga, tidak tidur satu malam, menjaga pos perbatasan, itu hanya satu hari saja. Ribatu yaumin, apa pahalanya kata Rasulullah? Khairun min siyami dahrin, itu jauh lebih baik daripada puasa ya. Lebih baik daripada puasa ya, sepanjang masa ya. Wa man mata murabitan fi sabilillah, kata Rasulullah dalam hadis lain ya, barang siapa
yang meninggal karena dalam keadaan ribat fisabilillah, umina minal faza'il akbar, maka dia akan dibebaskan dari goncangan yang sangat dahsyat nanti di hari akhirat. Wagudiya alaihi birizkihi, dan dia tetap diberikan rezekinya. Warihum minal jannah, dan dia mendapatkan hembusan-hembusan angin yang sejuk dari surga. Wa yajri alaihi ajrul murabit hatta yab'athuhu Allah, dan terus dia mendapatkan kiriman pahala amalan-amalannya terus mengalir pahalanya hatta yab'athuhu Allah, sehingga dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Nabi SAW memberikan ikram atau pemuliaan kepada para syuhada di hari kiamat dan termasuk murabitin yang meninggal dalam keadaan ribat. Kemudian dalam lanjutan hadis itu dikatakan wa yajri alaihi ajrul murabit hatta yab'athuhu Allah. Allah akan mengalirkan terus pahala orang-orang yang ribat itu sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, berikutnya di antara keutamaan orang yang syahid fisabilillah bahwa nanti di hari akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lukanya masih sangat segar dan mengeluarkan darah juga masih sangat segar. Tapi warnanya atau orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yaitu para syuhada dan para murabitun. Dan para syuhada diantaranya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darah yang masih segar dan baunya bau kasturi, aromanya, harumnya sama dengan aroma dan harumnya minyak kasturi. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la yuklamu ahadun fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili illa ja'a yaumal qiyamati al-lawn launud dam wa rihu rihul misk. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa orang yang syahid di jalan Allah SWT akan dibangkitkan nanti di hari akhirat dalam keadaan dalam keadaan lukanya yang masih segar, darahnya juga masih segar, dan aromanya sama dengan aroma misk. Ini kata Nabi SAW yang tentu saja menjadi motivasi bagi orang-orang beriman untuk melakukan amalan yang sangat luar biasa ini. Dan kalau tidak, paling tidak kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami balasan dan pahala orang yang syahid fisabilillah dan orang yang murabit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dan Abu Dawud, tentu sanad hadis ini sahih dari sahabat yang mulia, yaitu Mu'ad bin Jabal, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu hari Mu'ad bin Jabal ini mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala fi sabilillahi fahuwa qunaqihi faqad wajabat lahul jannah. Siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya surga. Jadi siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian meninggal dunia, maka wajib baginya masuk surga. Wa man jaraha jarhan fi sabilillah,
Dan siapa yang luka, ya, melukai orang di jalan Allah Subhanahu wa taala, au nukita nakbatun fa innaha yaji'u yaumal qiyamati, ya, al jannah, wa man jaraha jarhan fi sabilillah au nukita nukbatan fa innaha taji'u yaumal qiyamati, ya, sesungguhnya, ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala maka wajib baginya surga, dan orang yang terluka, ya, dengan satu luka di jalan Allah atau mendapatkan satu kesulitan, maka nanti dia akan datang di hari kiamat, ya, kagrazi makanat, ya, launuha az-za'faran warihuha al-misk, ya, di mana lukanya tadi itu, ya, darahnya keluar, ya, seperti za'faran dan baunya, ya, seperti kasturi. Nah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, menukilkan pendapat para ulama, dan beliau mengatakan qalal ulama'u, ya, para ulama kita, ya, mengatakan al-hikmatu fi ba'tsihi kadzalik, hikmah, ya, orang yang syahid itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu tadi, ya, masih punya luka yang segar, darah yang segar, lalu kemudian mengeluarkan aroma yang sangat harum, ya. Jadi kata Ibnu Hajar, para ulama kita mengatakan al-hikmatu fi ba'sihi kadzalik ayakuna ma'ahu syahidun bifadilatihi, supaya ada hal yang menjadi saksi untuk keutamaan orang tersebut, ya, bahwa dia telah, ya, mengorbankan dirinya, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti yang menjadi saksi bahwa betul-betul dia, ya, muqatilun fi sabilillah adalah bahwa dia ditemukan dalam keadaan, ya, atau dibangkitkan dalam keadaan, ya, darahnya masih segar dan punya aroma yang sangat harum. Itu diantara keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari kemudian. Kemudian berikutnya adalah al-kazimun al-ghaidh, orang-orang yang mampu manage dan menahan emosi dan amarahnya, ya. Tentu, ya, kita tahu bahwa dalam hidup ini kita terkadang terpancing emosi dan kemarahan dari orang-orang yang, apalagi kalau orang-orang itu dibawa kita melakukan perilaku sikap yang memancing emosi kita. Tapi ketika kita mampu menahan emosi itu dan kita tidak lampiaskan, ya, kita tidak lampiaskan, kita tahan emosi itu, dan kita tidak lampiaskan, orang yang seperti ini adalah merupakan indikasi dan ciri orang-orang yang bertakwa, di mana orang seperti ini, orang yang bertakwa, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya yang menonjol adalah wal kaziminal ghaidha, yang tentu saja dengan sifat yang mulia ini maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam, ya, Quran, ya, surah Ali Imran ayat 100, ya, 33 sampai 134. Coba mari kita perhatikan, ya, ayat tersebut. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya, alladzina yunfikuna fis sarra, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah
menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegera pula lah ya menuju surga, memasuki surga, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, dan surga itu ternyata disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, apa ciri-ciri utama dan sifat utama bagi orang yang bertakwa? Diterangkan pada ayat yang berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini ya, mereka yang suka berinfak, bersedekah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan ya mudah. Ya. Naik rezekinya dia bersedekah. Status rezekinya atau bahkan mungkin mengalami ya penurunan rezekinya, penghasilannya ya mengalami penurunan, juga tetap bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara sifat ya fundamental bagi seorang yang disebut dengan al-muttaqi atau al-muttaqin. Yang kedua adalah wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu yang kedua. Jadi termasuk di antara sifat ya, asasi bagi orang bertakwa adalah al-kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarah dan emosinya ya dari orang lain. Makanya ternyata ya amalan ini sangat mulia. Suka memaafkan ya orang dan ya mampu menahan emosi dan amarahnya. Mampu menahan emosi dan ya amarahnya, tidak marah, tidak emosi ya. Bukan berarti dia tidak memiliki sifat marah dan tidak memiliki sifat emosi. Manusia namanya manusia biasa ya. Manusia biasa itu mesti ada memiliki sifat tersebut. Cuma orang bertakwa itu adalah yang mampu memanage dan mampu menahan ya ketika dia mau marah dan emosi. Itu tidak mudah memang. Itu tidak mudah, tapi ya tidak tanggung-tanggung juga ya pahala dan ganjaran yang Allah berikan dan siapkan pada orang-orang yang ya mampu ya menahan ya amarah dan emosinya. Wal kazimina al ghaidha wal afina anin nas ya. Nah, demikian juga ya nanti di hari kiamat, di hari akhirat ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru dan mengajak kepada orang-orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya di dunia ini di depan makhluk-makhluknya, di depan manusia yang lain. Bayangkan kalau Allah yang memanggil si fulan di kerumunan manusia yang ada dari awal sampai akhir. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil fulan ya dengan namanya. Tentu ya sebuah kegembiraan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kita berada dalam kerumunan manusia seluruhnya, tiba-tiba nama kita diseru dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian setelah dipanggil oleh Allah, dia diberikan pilihan ya. Diberikan pilihan. Apa itu pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, pilihan untuk memilih ya bidadari yang ya dia inginkan ya. Bidadari yang dia inginkan. Bayangkan dia dipanggil khusus oleh Allah di depan para makhluk yang lain, lalu kemudian dikasih apresiasi lagi, dikasih hadiah. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung ya, seorang ya bidadari yang akan diberikan kepadanya. Luar biasa. Kenapa? Karena itu kemampuannya untuk menahan emosi dan menahan ya amarah. Al-kadzibin al-ghaidh. Ya, di dalam ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga ya diriwayatkan oleh Imam ya Abi Daud dari sahabat Sahal ibnu Mu'ad ya ibnu Hanif ya, di mana ya Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kazima ghaizan wa huwa yaqdiru an yunaffizahu, barang siapa yang mampu menahan amarah dan emosinya sedangkan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan, tapi dia tahan dirinya, tidak melampiaskan, dia tahan dirinya, maka ya da'ahullahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, Allah akan memanggilnya
di depan seluruh makhluk, seluruh manusia, ya, di hari kiamat. Dan setelah itu hatta yukhayyirahu fi ayyil huril insya. Dia diberikan ya pilihan, silahkan kamu pilih. Jadi seperti mungkin ya hurul ain itu, bidadari itu dipajang gitu, lalu kemudian ya dia disuruh, mana yang kamu lihat semua itu bidadari itu, mana yang kamu sukai, ya itu untuk kamu. Luar biasa. Kenapa? Karena dia mampu menahan amarah dan emosinya. Nah ini ya subhanallah, ya akhlak dan sifat yang sangat menonjol pada orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan nanti ya keutamaan yang sangat besar ya di hari akhirat, ya dengan sifat yang sangat mulia tersebut. Nah mudah-mudahan ya kita semua, ya para penonton ya Ruas TV, dan kita semua para krunya dan termasuk yang berbicara ya mendapatkan keutamaan ini. Dan tentu saja ketika kita mampu ya memanage ya jiwa kita, dan ketika kita emosi dan marah kita mampu tahan ya, dan kemudian kita tidak lampiaskan. Dan yang seperti itulah insya Allah ya akan diberikan keutamaan yang tentu pertama masuk surga dan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga, ya, dan yang kedua adalah secara spesifik hadiah yang super yang diberikan oleh Allah SWT, ya dia diberikan pilihan untuk memilih ya bidadari-bidadari yang diperlihatkan nanti, yang mana kamu suka, ya luar biasa. Nah ini jamaah ya para pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi renungan kita semua, ya, dan ya kita berusaha ya untuk bisa masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa, ya agar bisa meraih dan mendapatkan ya apa yang ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis beliau tadi, ya diantaranya adalah hatta yukhayyirahu fi ayyil huril ain sya. Ya. Jangankan diberikan dengan apresiasi dan hadiah seperti ini, sekedar dipanggil nama kita saja, ya. Sekedar kita dipanggil nama kita oleh Allah di kerumunan manusia yang begitu banyak, lalu kemudian kita dipanggil nama, itu luar biasa itu. Ya sebuah apresiasi yang sangat-sangat super dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah, kita di dunia ini kalau kita kumpul-kumpul misalnya, ya taruhlah kita kumpul satu lurah, ya semua masyarakat yang hadir di situ di satu lapangan di sebuah kelurahan, ya lalu kemudian ya Pak Lurah ya memberikan sambutan-sambutan atau memberikan ya arahan-arahan, tiba-tiba kemudian dalam sambutan-sambutannya itu dia panggil kita, nama kita, dia panggil, sekedar panggil dan dia sebut nama kita saja, itu luar biasa bahagianya. Apalagi kalau kemudian ya nama kita dipanggil dan kemudian disuruh maju ke depan, ditambah lagi dengan diberikan apresiasi dan hadiah, kira-kira bagaimana perasaan kita? Padahal yang melakukan itu hanya Pak Lurah saja. Bagaimana kalau Pak Camat, bagaimana kalau Bupati, bagaimana kalau Gubernur, bagaimana kalau Menteri, bagaimana kalau Presiden? Tentu luar biasa, mungkin kepala kita sudah bengkak, jadi besar, ya. Tapi sesungguhnya ketahuilah bahwa nanti ya di hari akhirat, ketika semua ya kekuasaan-kekuasaan itu ya sirna dan musnah, ya, dan semuanya harapan manusia hanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diselamatkan. Di saat itu orang tertegun ya dalam kondisi mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba nama kita dipanggil, disebut di depan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Nama kita disebut. Dan bukan sekedar disebut saja, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sini ke sini. Kita akan berikan hadiah dan apresiasi. Ternyata apresiasi dan hadiah yang diberikan bukan dolar, bukan real, bukan rupiah,
ya bukan motor, bukan mobil, bukan rumah, ya, tapi apresiasi yang Allah berikan adalah diberikannya ya hak pilih. Silahkan kamu lihat seluruh wanita-wanita ya bidadari itu dan pilih mana yang kamu sukai. Masya Allah, luar biasa. Maka ya sekali lagi para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya mudah-mudahan ya kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ya diberikan pilihan untuk memilih ya bidadari yang paling kita suka, yang paling kita ya cintai dan paling kita senangi, ya, untuk kemudian menjadi pasangan kita di dalam surga. Nah, demikian para pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah ya mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan pembahasan, masih pada pembahasan ahwalul atau halul muttaqina yaumal qiyamah, keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat, ya, seperti apa yang lainnya insya Allah akan kita bahas pada pembahasan yang lainnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.